Jis, ini kan di beberapa acara debat pilpres ya, itu apa namanya, para kontestasi pilpres ini punya harta kekayaan yang di atas 1 M lah, miliaran lah, bahkan ada yang sampai triliunan gitu ya. Nah sebenarnya mereka tuh bisa dapat uang sebanyak itu buat ya modal buat kontestasi lah ya. Itu tuh usahanya apa sih? Bisnisnya apa? Atau kerjanya itu apa sih gitu? Banyak ya, kalau calonnya kan ada 6 sosok lah ya. Sama calon presiden dan wakilnya. Kita bahas satu-satu aja. Oke, satu-satu ya. Siapa dulu nih yang sekarang nih? Kita bahas yang paling jumbo dulu nih. Oke, yang paling jumbo nih. Ada Prabowo. Oke, Prabowo ya. Nah, Prabowo ini kalau dari apa namanya berita dan laporan ya, itu kekayaannya mencapai 2 triliun. Sudah 2 triliun ya? Sudah 2 triliun. Oke. Bisnis apa nih dia nih? Hartanya sampai 2 triliun. Nah, punya usut memang bisnisnya ini banyak. Banyak ya? Banyak. Yang terekspos aja, tadi kan udah coba nyari ya. Yang terekspos aja itu ada beberapa ya, dan yang tidak tereksposnya itu total katanya 27 perusahaan atau 27 bisnis lah ya. Iya, ada 27 bisnis gitu. Nah, ada beberapa yang kita bakal ungkap di sini. Oke, coba kita mention ya bisnisnya apa aja ya. Nah, yang pertama itu ada PT Jaladri Nusantara. Oke, PT apa nih? Dia bergerak di bidang perikanan. Perikanan. Oke. Nangkapin ikan. Nangkepin ikan ya. Nangkepin ikan, dan ikannya itu untuk dalam negeri dan untuk ekspor. Oke, dalam negeri dan ekspor. Oke, itu salah satu berarti ini ya, bisnis yang memang potensial di Indonesia ya. Dia kan, garap di situ ya. Karena kalau dilihat ya secara umum memang Prabowo ini bisnisnya yang bukan level UMKM sih, udah wow gitu ya. Oke. Yang tadi aja yang Jaladri ini PT Perikanan. Dia itu bisa memproduksi ikan tuna 100 ton per bulan. Buset. 100 ton ya? 100 ton. Kapasitas produksinya. 100 ton. Dan dia salah satu perusahaan perikanan yang disegani di Indonesia. Karena memiliki semacam armada untuk penangkapannya. Harga armadanya aja itu $10 juta Amerika. $1 juta itu bisa 14 miliar ya. Jadi kalau $10 juta 140 miliaran lah seperti itu ya. Satu armada. Ya, armada dia punya itu. Dan itu yang membuat mungkin perusahaan perikanan lain, segani dia aja alatnya kayak gitu kan. Iya. Pantes tangkapan ikannya bisa banyak ya. Ya, kayak gitu. Itu ya. Kedua itu ada PT Nusantara Energi Indonesia. Energi. Apa nih? Energi apa nih? Energi memang ini sesuai namanya energi, dia ada pertambangan, ada migas ya. Dan dia memang berdomisili di Kalimantan. Oke. Tapi bukan BUMN kan itu ya? Oh, bukan. Bukan ya, emang milik swasta gitu swasta. Ya. Ini milik Prabowo. Prabowo ya? Milik Prabowo, swasta, pribadi ya. Dan dia luas pertambangannya aja nih 60.000 hektar. Buset. Itu lahan pribadi. Atau lahan tambang yang memang udah oleh pemerintah itu, yaitu lahan tambang. Silahkan siapa nih perusahaan tambang, ibaratnya vendor yang mau menggarap. Yang mau menggarap ya. Ya, biasanya pertambangan itu yang saya tahu ya, itu adalah hak guna ya? Lahan. Oke. Ya, jadi digunakan untuk pertambangan, untuk apa misalkan. Nah, jadi si Prabowo ini dapat hak gunanya itu. Iya. Nah, mungkin kepemilikannya bukan Prabowo asli ya, nggak SHM gitu ya kayak rumah gitu. Tapi milik negara. Tapi dikelola oleh swasta. Oleh PT Nusantara Energi ini. Nanti hasil pengelolaannya pasti pihak swastanya dapat, untuk pemerintah dapat gitu ya kemungkinan. Ya, kemungkinan seperti itu ya. Kita juga nggak tahu nih. Iya. Karena di internet pun agak susah nyari jejak Prabowo. Ya kemungkinan seperti itulah ya. Yang kita bayangkan itu kemungkinan seperti itu ya. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada lagi nih. PT Tusam Hutani.
Hutan-hutan apa nih? Ya, nah sesuai namanya dia bergerak di hutan. Di hutan ya. Untuk perkebunan. Perkebunan, oke. Nah, dia menguasai perkebunan Aceh Tengah. Aceh Tengah. Aceh Tengah. Kebun apa nih? Di Aceh itu kan terkenal ganja, Jis. Iya. Yang ilegal ya. Yang ilegal. Katanya sih ganja Aceh itu apa namanya? Produksinya banyak ya. Kualitas di dunia salah satu kualitas terbaik di dunia. Tapi kan di Indonesia nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu terlarang ya. Iya. Cuman kalau dapat berita-berita soal yang polisi menangkap ganja gitu ya. Terus dapat artikel lagi ganja Aceh itu ganja terbaik di dunia katanya kan. Memang, kayak gitu. Sumbernya lah ya Aceh. Iya. Nah, setelah saya cari nggak ketemu nih. Dia di Aceh Tengah itu bentuknya apa? Apakah hutan kebun jati misalkan? Jati atau kebun kopi atau apa? Cuman di Aceh Tengah ini, di Aceh Tengah ini ada beberapa hutan yang cukup luas. Yang kemungkinan sih mungkin terlibat ya si PT Prabowo ini. Di Aceh Tengah ini ada 48.000 hektar perkebunan kopi. Iya sih, kemungkinan kopi juga sih. Aceh itu kopi gayo kalau nggak salah. Ya, salah satu yang kualitas dunia. Iya, terbaik di dunia itu, salah satu kualitas terbaik di dunia tuh kopi Aceh ya, gayo tuh. Kalau nggak salah ya. Terus ada lagi 8.000 hektar tebu. Tebu, gula nih ya. Dan ada 2.000 hektar kakao. Ini udah bukan 2.000 meter ya, tapi 2.000 hektar ini. Tadi aja udah 60.000 yang pertama, sekarang 48.000 tuh yang kopi aja. Udah mungkin udah seluas kota gitu ya si hutan ini. Iya benar. Nah, kita nggak tahu nih apakah si tiga perkebunan yang besar ini apakah ada kaitannya dengan produk atau enggak. Cuman memang di Aceh Tengah ketika dicari tiga itu yang paling lokasi PT-nya di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah perkebunan yang dominan itu gitu ya, hasil tanamannya ya. Oke. Nah, terus ada PT Kiani Hutani Lestari ada juga. Hutan lagi. Nah, Pak Prabowo ini dapat 53.000 hektar lagi. Buset. 50, tadi kan 60.000 sekarang 53.000. Iya. Nah, ini udah terkonfirmasi ya, ada artikel yang nulis ya. Iya. 53.000 hektar di Kalimantan Timur lagi. Kalimantan Timur. Iya, memang dominasi Kalimantan Timur nih. Ada lagi Belantara Pusaka. Belantara hutan lagi kayaknya. Hutan lagi. Oke. 15.000 hektar lagi. Oke. Apa tuh? Ada ininya nggak jenisnya? Nah, kurang tahu itu jenisnya ya, kurang tahu. Tapi angka hektarannya ada ya? Angka hektarnya tuh udah belasan ribu, puluhan ribu gitu. Ini udah termasuk ngeri. Terus ada PT Tidar Kerinci. Oh, Kerinci mah Jambi nih kayaknya ini. Hah? Jambi nih, daerah Jambi bukan? Iya, betul. Jambi. Daerah Jambi, Sumatera Barat. Iya. Nah, dia punya kelapa sawit, kebun kelapa sawit. Oh, kelapa sawit. Oke. Ya, itu luas juga ya di kelapa sawit ini ya. Menentukan memang biasanya luas ya. Iya. Terus ada Tanjung Rendem Hutani sama biasanya Tanjung tuh di ujung-ujung tuh. Cuman dia nggak ada infonya nih, usahanya bidang apa nih. Nah, itu ada beberapa yang muncul tuh, yang ada di internet. Oke. Yang kalau kita ambil kesimpulan ya, dia bisnisnya itu tentang berkaitan dengan lahan besar ya ini. Iya. Satu hal yang fundamental sih, Jis, buat kehidupan kita gitu. Bukan bisnis yang jajanan gitu. Ya, bukan bisnis jajanan yang UMKM. Apa itu snack lah udah. Iya kayak, apa itu snack kayak gitu? Ini lahannya aja udah kita untuk beli 1 hektar aja itu. Iya. Sudah bingung ya uangnya dari mana nih gitu. Nah, itu kan tadi yang awal tuh bisnis ikan ya. Ikan tuh. Indonesia kan negeri yang lautnya paling luas ya. Ya. Gitu. Artinya ketika bisnis di situ dengan tadi salah satu alatnya yang $10 juta. Ya dia bisa memaksimalkan potensi laut ya di Indonesia ya. Ya.
Makanya bisa sebulan bisa berapa 100 ton. 100 ton ya hasil olahannya. Nelayan mah udah kalah ya pasti. itu nelayan kebagian, tapi kebagian sih kayaknya nelayan juga. Nah itu biasanya kesulitannya itu yang di bensin tuh, di solar. Semakin solarnya mahal, semakin sulit tuh mereka. Nah, yang jadi pertanyaan kan kenapa sih Pak Prabowo bisa sampai bisnis seperti ini? Iya bener. Diselidiki nih, udah coba nyelidiki. Ya tadinya kan TNI beliau Ya, itu. ternyata abis lulus dari TNI, terus sempat di pemerintahan, sempat vakum tuh dari pemerintahan kan, ketika Pak Soeharto turun. Oke, tahun 98 berarti ya. Ya, nah dia kemudian belajar bisnis sama adiknya. Oke. Yang adiknya itu punya usaha pertambangan juga nih. Di luar negeri malah. Di luar negeri? Iya, di luar negeri. Lahan penambangannya. Oke. Ada di Yordania sama yang terbaru di Kazakhstan kalau nggak salah. Itu adiknya ya. Itu adiknya ya. Itu level adiknya. Akhirnya dia Prabowo ini belajar. Abis itu dia balik ke Indonesia. Nah, startnya itu dia dengan membeli hutan kertas. Oke. Perkebunan kertas. Dia beli. Nah, dia beli ada PT yang mau bangkrut waktu itu. Ada PT yang tuh mau bangkrut sama dia dibeli. Nah, nama PT-nya itu sekarang jadi PT Kertas Nusantara. Oke. Gitu. Nah, si PT Kertas ini kan mau bangkrut, dibeli sama Pak Prabowo. Itu 1,8 triliun. Buset. 1,8 triliun Iya. dibelinya. Dibeli 1,8 triliun, mungkin untuk peralatan segala macam ya. Oke. Dan dia minjem uangnya. Prabowo tuh minjem uangnya Ke Oke. bank katanya. Oh, gokil juga sih ya. Kok ke bank bisa dapat 1 triliun ya? Iya sih. Mungkin ini Prabowo itu kan pernah jadi menantu dari Pak Harto, presiden. Ya. Jadi punya nama punya nama besar lah. Iya. Jadi ketika minjem uang ke bank, oh ini mah punya nama besar gitu. Kayaknya oke deh sama bank di ACC mungkin ya. Artikel menyebutkan pinjaman bank 1,8 triliun itu wah udah kacau sih ya. Kalau di level kita rakyat yang biasa saja. Ya minjem 100 juta aja kan, wah Prosedurnya ya. riwayat kita gimana, data Iya. kita kayak gimana, bagus pun belum tentu cair gitu data Bagus kita. tuh belum tuh cair. Tapi Ini- kok ini bisa 1,8 1 triliun. Tapi yang menarik itu hasil pinjem, Jis. Bukan hasil dari sangkaannya kan dia menantu Pak Harto nih. Ya, Punya banyak uang dong harusnya Iya. gitu kan. Tapi ternyata pinjem uang ke bank gitu pinjam ya. uang ke bank awalnya itu. Buat buat memulai bisnis. Memulai bisnis. Nah, dari situ kemudian lanjut bikin bisnis baru gitu. Oke, Nah, cuman kita nggak tahu juga ya apakah yang bisnis baru ini modalnya mungkin dari minjem juga atau gimana. Karena seorang Prabowo kan channelnya banyak. Nah, itu membuat penasaran nih. Kok bisa sih Prabowo dapat pinjaman banyak? Terus adiknya kok bisa punya Bisnis tambang di luar ya. negeri gitu ya. Setelah ditelusuri memang si Prabowo ini memang keluarga orang kaya dari awal. Dari awal udah keluarga orang kaya. Oke. Jadi keluarga Prabowo ini adalah semacam salah satu orang-orang yang terlibat di kemerdekaan Indonesia. Oke. Ikut dalam pemerintahannya gitu ya. Kakeknya aja dia pendiri BNI. Oke. Kakeknya. Iya, berarti kan orang terpelajar ya, orang terpelajar. Terus salah satu orang yang terlibat dalam membangun negeri gitu Ya, ya. membangun negeri. Karena waktu itu belum ada bank yang Indonesia. Setelah perangnya beres sama Belanda, nggak ada bank nih di Indonesia. Nah, kakeknya Prabowo lah yang kita harus bikin bank nih. Dia Iya. memperjuangkan gimana caranya Indonesia punya bank. Gitu. Ya, mempioniri itulah ya. Ya, jadi pionirnya itulah Bank Indonesia itu. Oke. Terus ayahnya nih, Ayahnya di apa nih? tahun 1946 itu kan habis merdeka banget ya. Ya. Ayahnya itu menjadi perwakilan Belanda.
untuk perdamaian Belanda Indonesia. Diminta mewakili jadi jubir Belanda ya lah ya. Iya, jadi jubir Belandanya gitu untuk perdamaian Belanda Indonesia ke PBB. Oke. Diminta. Oke, Belanda udah nggak mau ngesik-ngesik Indonesia mungkin ya. Tolong deh. Gimana nih? Kita buat perjanjian damainya gitu ya. Nah, pembuatan perjanjian damainya itu yang salah satunya terlibat ini ada Ayah Prabowo. Ayah Prabowo ya diminta untuk terlibat di situ ya, mewakili mungkin jadi jubirnya lah mungkin seperti itu ya. Ya, bisa jadi. Nah kan 1946 itu kan baru aja 1 tahun merdeka ya. Kok ini bisa udah jadi di Belanda gitu? Dia udah di Belanda, dia udah jadi delegasi. Otomatis kan orangnya berpendidikan kan. Terus apa namanya dari orang kaya kan itu. Keluarganya ngapain sih saat perang ini nih? Sampai akhirnya kok dia bisa di situ gitu? Iya. Jangan gitu. Mungkin gini, mungkin dulunya tuan tanah mungkin. Bisa jadi. Jadi kan ketika zaman pemerintahan Belanda itu bukan berarti tidak ada pemerintahan sama sekali. Ada pemerintahan pribumi bupati. Kan kita kalau lihat apa namanya ulang tahun kabupaten itu kan ratusan tahun tuh. Ada yang 300 tahun. Ya. Ada yang 400 tahun. Memang sudah ada bupatinya gitu. Udah lahir kabupaten itu ya. Namanya itu dicetuskannya pas oleh ulang tahunnya itu gitu. Ya, tapi di bawah pemerintahan Belanda mungkin seperti itu. Karena Belanda yang ngatur, tapi Belanda juga nggak sampai yang tingkat RT. Belandanya jadi RT kan gitu mungkin. Jadi nggak kepala dusun mungkin gitu ya. Nggak, tapi tetap pribumi yang di situ. Nah, si Prabowo ini mungkin di atasnya itu ada yang tuan tanah mungkin, atau mungkin ada yang jadi bupati dulunya gitu mungkin. Ya, mungkin keturunan pejabat lah ya, keturunan ningrat, orang mungkin. Kaya, ningrat. Ya sampai sekarang juga. Iya, terlibat dalam kasus-kasus nasional sebenarnya, peristiwa-peristiwa nasional. Betul. Waktu dulunya itu. Jadi makanya orang penting lah. Jadi punya akses ke hal-hal yang sifatnya nasional gitu. Ya, jadi memang sangat diwajarkan punya harta 2 triliun. 2 triliun ya. Iya. Karena itu keturunannya udah super power itu mah. Iya, akses dari atasnya itu intelektualitasnya pada bagus-bagus ya. Ya. Keturunannya Prabowo juga masuk ke militer. Itu kan di apa sih Kopassus kalau nggak saya. Kalau Kopassus itu kalau nggak salah ya yang pinter-pinter deh. Ya, seleksinya ya. Seleksinya selain tangguh mungkin otaknya yang paling cerdas-cerdas juga gitu kan. Di Kopassus itu kayaknya ya, setahu saya gitu. Ditambah tadi belajar bisnis. Nah, adiknya waktu dia sekolahnya di luar negeri. Sekolahnya di luar negeri. Terus magangnya di luar negeri juga. Sebelum adiknya bikin bisnis nih. Dan ya tahun-tahun kemerdekaan orang-orang ini udah pada di luar negeri gitu. Iya, benar. Di level itulah, udah di level itu. Iya, dan kalau rakyat biasa ya kita ya mungkin keluar pulau aja belum gitu. Iya. Mungkin masih boro-boro ya. Bertahan hidup dengan cara bertani ya, gitu kita masih bertani, kita masih untuk rakyat biasanya ya. Ya, untuk kehidupan sehari-hari lah kita berjuang untuk perut lah. Iya. Dan keluarga Prabowo ini sudah di level mereka keluar negeri untuk sekolah, untuk belajar kayak gitu ya. Tapi di luar di luar status kebangsawanannya Prabowo, yang aku respect sih dia minjem uang buat bisnis gitu. Ya. Dengan modal, ya meskipun nominalnya terbilang wah gitu ya. Mungkin dengan background dia itu, tapi jiwa untuk memulai bisnisnya berani gitu. Dapat modal besar, itu kan 50-50 antara berhasil atau gagal gitu ya. Untuk pinjaman segitu besar loh gitu. Prabowo aja minjem. Apalagi kita. Maksudnya kan kalau kita ngobrolin cara memulai bisnis gimana sih? Salah satunya kan ada tuh pinjem uang. Nah, Prabowo mempraktekkan pinjem uang yang kalau kita kayaknya nggak sanggup ya. Kayaknya Prabowo udah nabung kayaknya, cuman nggak cukup mungkin. Iya benar. Ya itulah ya, untuk Prabowo saja memulai bisnisnya berani ambil resiko pinjem uang sebegitu besarnya gitu. Itu salah satu hal yang buat saya sih respect sih gitu ya. Itu hal yang patut dicontoh beraninya gitu. Ya, berani. Keberaniannya itu.
Dan walaupun dia dari keluarga bangsawan ya, dia tetap adiknya maupun Pak Prabowo-nya dia nggak meneruskan orang tuanya gitu. Dia pengen punya ide lagi, bikin lagi, bikin lagi gitu. Prabowo sempat ke militer gitu ya. Terus terjun ke dunia politik gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa ya, maksudnya masih punya daya juang lah dalam diri anak-anak ini gitu. Betul. Nah, itu ya sekilas cuplikan bisnis Pak Prabowo ya. Iya. Yang sebegitu besarnya harta kekayaannya. Besar banget sampai udah kalau biasanya kan kita lihat 2.000 meter kalau tanah tuh kan. Ini udah 60.000 hektar. Wah. Iya, tuan tanah di kampungku aja itu ada yang 8.000 meter lah, itu udah wah disebut tuan tanah. 8.000 meter itu 8 hektar. Masih satuan. Belum, Jis. Belum. 1 hektar itu 10.000. 1 hektar 10.000. 10.000. 1 hektar itu 10.000 meter, Jis. Ini belasan puluhan ribu hektar. Iya, ibaratnya 8.000 meter 0,8 hektar berarti ya. Itu udah kayak disebut tuan tanah di kampung kita itu kan. Belum nyampe 1 hektar ya? Belum nyampe 1 hektar. Itu udah disebut tuan tanah. Itu gimana yang ratusan hektar gitu. Udah bisa disebut sebagai mafia lah Prabowo ini. Iya. Dalam bisnis ya. Iya. Bisnisnya di mana-mana, terus skala besar. Skalanya udah ibaratnya udah bisa ngatur lah ya. Iya, udah kayak bisa ngatur lalu lintas bisnis ya. Jadi kalau kamu pengen masuk, ya udah harus minta izin ke saya. Jadi udah maksudnya kayak mafia tuh kayak betul, gitu tuh. Memang si Pak Prabowo ini juga si PT-nya pun kan ada punya PT nih. Dia punya perusahaan lagi PT-PT-nya gitu. Iya. Yang mungkin ini di kelola ya anak buahnya kayak gitu ya. Iya. Anak perusahaannya itu gitu. Iya, biar duitnya muter di situ. Iya. Jadikan vendor-vendornya itu, perusahaan-perusahaan kecilnya itu. Dan udah bisa disebut mafia lah. Iya, benar-benar. Si Pak Prabowo ini. Karena bisa memonopoli, bisnisnya ya di situ-situ aja muter gitu kan. Ya, dan bisnis yang Pak Prabowo geluti ini tipikal yang butuh dekat dengan pemerintahan memang. Perizinannya, terus benar. belum lagi cara jualannya kan gimana coba cara jualan hasil bumi batu bara. Izin tambang kan nggak semudah itu ya. Ya, izin tambang juga perizinan. Makanya yang kemarin sempat Banyuwangi itu yang itunya ilegal tuh, yang pada meninggal kalau nggak salah ya, yang bocor atau apalah, longsor itu kan nggak ada izin maksudnya buat tambang itu. Ya. Para pekerja UMKM lah mungkin gitu ya. Ya nggak semudah itu buat izin tambang gitu. Ya betul. Jadi memang ini mah level bisnis besar lah ya, yang sulit untuk dijangkau, Bu. Iya, benar. Ya. Itu ya, mungkin yang bisa mendekati itu salah satunya Nadiem tuh ya, dengan terobosan digitalnya ya untuk era-era sekarang tuh. Ya, Nadiem bisa mendekati, tapi mungkin apa ya, masih kalah kayaknya mah. Iya sih. Kalau dibandingkan power ya, secara power kekuatan bisnisnya nih. Karena si usaha pertambangan ini kan udah menyangkut lahan warga. Iya benar, sektor hal yang fundamental kehidupan kita ya. Kalau Nadiem kan dia sektornya digital, yang pesaing digital lainnya juga bisa aja nyalip dia gitu. Dengan terobosan terobosan digitalnya lah gitu ya. Yang lain. Tapi kalau tambang diserobot itu belum tentu itu mampu gitu ya. Kalau bisnis digital kan bisa dengan mudah kita membuat bisnis digital gitu. Iya, benar. Tinggal nunggu booming, ya otomatis dapat investor. Iya. Itu bisa dikejar lah. Dengan ide brilian ya. Iya, dengan ide dengan segala macam bisa dikejar. Kalau misalkan ini kan udah penguasaan lahan segala macam lebih rumit lagi nih. Gitu. Benar. Ya, itu ya ya bincang-bincang obrolan soal bisnis salah satu calon kontestasi Pilpres tahun ini, tahun 2024 nih ya. Iya. Kayak gitu. Mudah-mudahan sih menambah khazanah obrolan para kita nih, kalian yang gosip-gosip para pebisnis.
Gosip-gosip bisnis, gosip-gosip ya sekarang kan hangat-hangatnya pilpres. Jadi pada ngomonginnya pasti banyak soal itu gitu ya. Jadi kalau ngobrol sama temen tuh ada, Paper Bro itu bisnisnya ini gitu kan. Ya, Kita jadi kalian juga harus cari sendiri nih di Google ya. Karena ada poin-poin yang memang wah ternyata ada sisi gelapnya, ada sisi bagusnya di bisnis Prabowo ini yang betul, seru untuk diperbincangkan. Betul. Ya paling kita mah skopnya ngobrolin aja lah ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe, serta kalau pengen ini jenis apa? Order. Ya, karena kita juga studio desain, kita jualan desain logo, jualan desain kemasan, desain sosial media, desain gerobak, pokoknya segala desain untuk keperluan bisnis teman-teman. Itu bisa order langsung ke nomor WA yang ada di bawah. Ya. Nah, selain itu kita juga bisa membantu perizinan merek, perizinan NIB, terus izin edar PRT, itu bisa juga langsung di WA ke nomor yang ada di bawah. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi silahkan langsung kontak aja kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di obrolan-obrolan kita selanjutnya. Bye bye.